Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Facebooknya Suwandi Silitonga. Dan untuk kisah yang saya akan bawakan ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Misteri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. ...28 Februari 2020. Raffi, tolong simpan kardus-kardus ini ke kamar sebelahmu. Siapa tahu nanti berguna, perintah ibu. Aku langsung membawa setumpuk lipatan kardus itu ke kamar di sebelahku. Saat itu kami sekeluarga baru pindah, sehingga banyak barang yang harus kami tata. Untung saja, rumah baru kami sangat besar dan berlantai 2. Jadi kami tidak usah bersempit-sempitan lagi seperti di rumah lama. Saat aku masuk ke ruangan di sebelah kamarku, jendela besar langsung terpampang di sana tanpa tirai. Aku bisa melihat pemandangan hutan dari sana dengan sangat jelas. Pucuk-pucuk pepohonan melambai-lambai, seolah-olah mengajakku untuk pergi ke sana. Tapi memang itu keinginanku. Aku paling suka berkemah atau menjelajahi hutan yang belum kukenal. Dan untungnya, ayah mengizinkanku untuk berkemah di hutan itu. Siang terus berlanjut. Aku bersama kakak perempuanku Dona tidak henti-hentinya membantu ayah dan ibu. Hingga waktu senja datang menjemput kami. Setelah menutup semua tirai dan membersihkan diri, kami langsung makan malam bersama di ruang makan. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika aku bergegas naik ke tempat tidur. Alunan musik rock yang datang dari kamar kakakku sangat menyiksaku saat itu. Meski kamarnya ada di bawah, namun musiknya tetap terdengar sampai ke telingaku. Aku jadi benar-benar tidak bisa tidur. Hingga akhirnya terdengar sebuah suara yang datang dari kamar di sebelahku. Sebuah suara yang lumayan keras dan membuat lantai kamarku bergetar. Aku langsung bangkit dan memasang telinga baik-baik. Itu suara jendela dibanting. Tidak salah lagi, tapi siapa yang membantingnya? Ketika pada saat itu juga, alunan musik rock dari kamar kakakku berhenti seketika. Suasana menjadi hening. Tetapi tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki berlari menaiki tangga dan melewat di depan kamarku. Setelah itu, suara langkah kakinya tak terdengar lagi. Kupikir itu adalah Kak Dona yang berlari. Mungkin ia juga mendengar jendela dibanting keras. Lalu segera berlari menghampiri kamar sebelahku itu. Akhirnya aku pun keluar dari kamarku. Kakak ada di sana? Tanyaku sambil mengetuk pintu kamar sebelahku. Tidak ada jawaban. Karena penasaran, aku buka pintunya. Ternyata di dalamnya sama sekali tidak ada siapa-siapa. Dan jendela besarnya masih tertutup dan terkunci. Aneh sekali pikirku. Tiba-tiba ada suara seorang anak perempuan meminta tolong. Tolong aku. Aku benar-benar terkejut. Siapa itu? Tolong aku. Aku berpaling ke sana kemari, mencari asal muasal suara itu. Namun aku tidak menemukannya. Dan meski aku sudah berbaring di kamarku, suara menyeramkan itu terus-menerus menghantuiku sepanjang malam. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Benarkah? Ujar Dona. Padahal kan aku membiarkan kaset rokku menyala sampai tengah malam. Tidak mungkin. Aku benar-benar mendengar kalau musik rock di kamar kakak mati setelah ada suara jendela dibanting itu. Lalu terdengar suara langkah kaki berlari menaiki tangga. Jelasku. Saat itu kami sedang makan pagi. Aku ceritakan semuanya kepada kakak, ayah, dan ibu. Ibu hanya tersenyum mendengar perkataanku. Mungkin kamu hanya bermimpi. Kamu tidak biasa dengan rumah ini. Sehingga, ya, halusinasimu mulai bermain dan mengganggumu.
tambah ayah. Kalau sudah terbiasa pasti tidak akan begitu. Aku mengeluh di dalam hati. Mengapa mereka tidak pernah percaya pada aku? Sedangkan pada Kak Dona, semuanya yang diceritakannya selalu ditanggapi dan dipercaya. Aku dan dia kan hanya beda 5 tahun. Aku kelas 4 SD, sedangkan dia kelas 1 SMA. Tapi kata teman-temanku, orang yang lebih tua memang lebih dipercaya. Oh ya, nanti malam pamanmu akan datang menginap di sini, kata ayah membuyarkan lamunanku. Iya, akan datang bersama Arin. Biarkan mereka memilih kamar yang mereka mau untuk ditempati. Arin? Ya, siapa yang tidak mengenal dia? Anak itu sebaya denganku, tetapi punya kelebihan. Dia pintar, manja, dan cantik. Orang tuanya yang kaya raya membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Semua yang diinginkannya selalu dipenuhi. Di depan orang tuaku atau orang lain, ia adalah gadis manis yang penuh sopan santun. Tapi di depanku, ia adalah anak yang sombong dan licik. Kenapa harus memilih? Biar saja mereka tidur di kamar sebelahku. Tukasku kesal. Ayah menatapku. Raffi, dengarkan ayah. Pamanmu yang menemukan rumah besar ini. Pamanmu yang meminta pemilik rumah ini agar harga jualnya dipotong sehingga tidak terlalu mahal. Dan pamanmu juga yang membayar setengahnya. Ayah diam beberapa saat memperhatikanku lekat-lekat. Mereka adalah tamu istimewa kita. Jadi jaga sikapmu ketika mereka datang. Kalau kau berbuat yang tidak-tidak lagi, ayah yang menentukan hukumannya. Mengerti? Malamnya mereka benar-benar datang. Ayah dan ibu mempersiapkan semua ini dengan matang. Makanan mewah dihidangkan di meja makan yang panjang dan besar itu. Semua ruangan dipel, dan Kak Dona mengenakan baju terbaiknya. Sialnya, Arin memilih kamarku untuk ditempati. Aku terpaksa tidur di kamar menyeramkan itu hanya dengan 1 buah matras, selimut tipis dan sebuah bantal yang keras menyebalkan. Arin hanya tersenyum puas sambil bertolak pinggang saat ia memilih kamarku dan melihatku merengut karenanya. Malam tiba. Seperti biasa, aku tidak bisa tidur. Lampu tidak kumatikan, dan kubiarkan selimut membungkusku hingga ke hidungku. Aku tetap terjaga. Rasanya waktu berputar cepat sekali. Pukul 9, pukul 10, pukul 11, dan aku tetap tak bisa tidur. Telingaku pasang baik-baik, tetapi saat itu sama sekali tak ada suara apa-apa. 1 jam pun berlalu. Tidak 1 jam, tetapi pukul 11 lewat 59 menit 55 detik. Jam dinding terus kuperhatikan dan kuhitung detiknya. 56, 57, 58, 59, dan saat itu loncengnya jam di ruang tamu berdentang keras. Itu sedikit membuatku terkejut. Aku benar-benar tak percaya. Inilah pertama kalinya dalam seumur hidup aku tidak tidur hingga pukul 12 malam. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Lampu kamarku dalam sekejap mati, dan aku sangat ketakutan. Aku berlari menghampiri pintu dan berusaha membukanya, tetapi tidak bisa. Terkunci, padahal pintu tak ada kuncinya sama sekali. Aku terus memaksa membukanya dan menggedor-gedor pintunya. "Tolong!" teriakku panik. "Tolong aku! Tolong!" Di sekelilingku benar-benar gelap, hitam, dan hanya sedikit cahaya yang masuk melewati jendela besar di sana. Aku tak henti-hentinya menggedor pintu. Pikiran-pikiran tentang makhluk halus atau hantu mengiang di pikiranku. Aku diam sebentar dan mengatur nafas. Anehnya, Paman dan Arin yang tidur di sebelah ruangan tidak mendengarku sama sekali. Ayah, ibu, atau Kak Dona pun tidak datang menghampiriku. Padahal teriakanku sangat keras. Saat diam beberapa detik, tahu-tahu lampu sudah menyala kembali. Aku tersentak kaget. Tapi anehnya, lampu di ruangan itu sangat pudar dan berwarna kuning.
Padahal sebelumnya lampu berwarna putih terang. Aku masih menghadap ke pintu, berjalan memundur perlahan-lahan ke belakang. Debu dan sarang laba-laba menghiasi setiap sudut tembok, membungkus lemari dan peralatan yang ada di sana. Lantai yang kupijak sangat kotor dan berpasir. Aneh sekali, aku merasa seperti berada di masa lampau. Masih dengan keheranan, aku berbalik menghadap jendela besar. Tiba-tiba ada sesuatu yang hampir membuat jantungku lepas. Ada sesuatu yang membuat urat nadiku hampir putus, membuat kakiku bergetar hebat karenanya. Mulutku menganga lebar, mataku terbelalak. Aku seperti disambar petir. Ya, di sana, di jendela itu, sebuah sosok anak perempuan seumuranku tergantung melayang dengan tali tambang melilit di lehernya. Dia menghadap ke arahku. Gadis itu memakai baju daster hingga ke lututnya. Seluruh tubuhnya berwarna putih pucat. Rambut hitamnya yang panjang sebahu tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tetapi dapat kulihat dengan jelas, matanya melotot lebar seolah-olah akan keluar. Mulutnya terbuka sedikit, dan darah mengalir lembut melalui hidung dan mulutnya. Kakinya yang telanjang tergelantungan dan bergerak sedikit ketika ada angin kencang menerpa. Aku menjerit kencang sekali. Ini bukan rumahku. Ini bukan ruangan itu. Ku bawa kaki ini berlari menghampiri pintu dan memaksa tanganku membuka pintu itu. Tetapi pintu tetap terkunci. Aku panik, sangat panik. Ayah, ibu, tolong aku. Oke teman-teman, sekian kisah hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, and share video ini, dan subscribe juga channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Jika kalian punya kisah mistis yang ingin kalian ceritakan, kirimkan cerita kalian di Facebook tema Gorontalo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.